Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan menjaga kami sepanjang kawal malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan sebelum kami beraktivitas hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dengan judul Allah memelihara melalui berbagai cara, dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak bagian Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan memperhatikan hidup kita. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku," di dalam Mazmur 23. Kata takkan kekurangan aku berarti tak hanya dipelihara Tuhan, tetapi Ia juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Nats yang kita baca hari ini menceritakan kisah tentang seorang perempuan Sunem yang mendapatkan anak setelah Elisa bernubuat. Namun setelah anak itu besar, ia tiba-tiba mati. Perempuan itu menunjukkan imannya yang besar dan Allah kemudian memakai Elisa untuk membangkitkan anak itu. Sejak itu tidak lagi terdengar kisah tentang perempuan Sunem ini. Barulah dalam pasal ini kita mendengar lagi tentang dia. Rupanya ia mengungsi ke Mesir selama 7 tahun sesuai saran Elisa. Namun ia menemukan bahwa tanahnya diambil orang. Tampaknya kasus yang sama seperti yang dialami oleh Naomi dalam kitab Rut. Maka perempuan Sunem mengadukan perkara itu kepada raja. Pada saat itu raja sedang bercakap-cakap dengan Gehazi, hamba Elisa, mengenai segala mujizat yang telah dilakukan oleh Elisa. Maka perempuan itu menjadi bukti dari apa yang telah dibicarakan oleh Gehazi. Raja pun mengajak perempuan itu berbicara dan dengan demikian ia diyakinkan. Tampaknya raja berpendapat bahwa jika Allah saja berkarya secara ajaib bagi perempuan Sunem itu, bagaimana mungkin ia menolak permintaan perempuan itu? Yoram memang raja yang jahat, tetapi ia dipakai Tuhan untuk memperhatikan apa yang diperlukan oleh perempuan itu. Saat Elisa tidak ada di sana, sekali lagi
Allah bekerja dalam caranya yang ajaib. Jika Allah bekerja di hati seorang raja yang jahat untuk memelihara umatnya, tidakkah Ia juga akan memperhatikan dan memelihara kita? Allah dapat memakai berbagai cara dan berbagai jenis orang untuk memelihara orang yang dikasihinya. Selain itu, Allah juga berkarya bukan hanya untuk waktu yang singkat saja. Perhatikanlah bahwa sejak si perempuan Sunem belum memiliki anak sampai masa 7 tahun. Setelah itu pun Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Jadi ingatlah bahwa apa yang Allah telah mulai, niscaya Ia akan selesaikan. Maka mari kita percayakan segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam waktunya yang terbaik, Ia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak akan pernah terlambat janji, penyertaan, dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepada tangan kasih-Mu yang memelihara kami sesuai dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.